Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Perang Puputan Jagaraga di Bali. Oke, yang pertama ada latar belakang. Menurut catatan, kedatangan Belanda di Pulau Bali pada sekitar abad ke-16 yang berada di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada saat itu memperoleh sambutan positif dari warga Bali. Keinginan untuk menetap di Bali baru dimiliki oleh Belanda pada tahun 1800-an. Pada saat itu, di Bali terdapat sejumlah wilayah, yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jambaran, Tabanan, Mengwi, dan Bangli. Masing-masing wilayah ini mempunyai kekuasaan sendiri dan merupakan negara yang merdeka. Hubungan antara raja-raja di Bali dengan Belanda sebenarnya telah ada sejak abad ke-17. Akan tetapi, hubungan ini bukanlah hubungan politik. Hubungan raja-raja di Bali pada tahun 1827 dan sampai 1831 dengan pemerintah Hindia Belanda hanyalah dalam bidang sewa-menyewa orang untuk dijadikan bala tentara pemerintah Hindia Belanda. Keinginan Belanda untuk menguasai Bali dimulai sejak tahun 1841, dan seluruh raja di Bali dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang isinya agar raja di Bali mengakui dan tunduk kepada pemerintahan Belanda. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, pihak Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak 3 kali. Belanda beberapa kali menyerang Bali karena sumber daya alam Bali yang sangat kaya. Selanjutnya ada profil dari I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bali, seorang patih agung dari kerajaan Buleleng yang merupakan putra dari I Gusti Nyoman Jelantik Raya. Beliau diangkat sebagai patih di kerajaan Buleleng pada tahun 1828 dan meninggal pada tahun 1849. Pada saat perundingan tentang tuntutan Belanda agar kerajaan Buleleng mengganti rugi kapal, pihak Belanda diwakili oleh JPT Mayor Komisaris Hindia Belanda, sedangkan kerajaan Buleleng diwakili oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mada Karangasem dan Patih Agung I Gusti Ketut Jelantik. Tidak bisa menguasai negeri orang lain hanya dengan sehelai kertas saja, tapi harus diselesaikan di atas ujung keris. Selama saya hidup di kerajaan ini, tidak akan pernah mengakui kedaulatan Belanda. Seperti itulah kutipan perkataan dari I Gusti Ketut Jelantik yang mana besar dengan tuntutan pihak Belanda. Tak habis akal, pihak Belanda terus mencoba mencari celah untuk melawan I Gusti Ketut Jelantik. Salah satunya dengan memanfaatkan Raja Kelungkung. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1845 ini, Belanda menuntut agar Buleleng mengganti rugi kapal dan menghapuskan hak tawang karang, yakni merampas perahu yang terdampar di kawasan Buleleng. I Gusti Ketut Jelantik pun naik pitam. Bahkan, beliau menghunuskan sebilah keris pada kertas perjanjian. Beliau menantang Belanda untuk menyerang Den Bukit atau Bali Utara. Ia kemudian menggalang kekuatan pasukan kerajaan, melatih prajuritnya berperang dengan lebih intensif, dan menambah perlengkapan serta persenjataan. Begitu pula dengan kerajaan lain yang diam-diam menggiatkan kegiatan pasukannya. Masuk ke Perang Buleleng. Pada tanggal 27 Juni 1846, Belanda melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Serangan ini dikenal juga sebagai Perang Buleleng. Prajurit Bali yang berjumlah lebih dari 10.000 orang mencegah pendaratan tersebut. Namun sayangnya mereka mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan kerajaan Buleleng pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Raja Buleleng dan Patih I Gusti Ketut Jelantik akhirnya mundur ke desa Jagaraga untuk menyusun kekuatan. Patih I Gusti Ketut Jelantik sendiri adalah seorang yang ahli strategi perang dan merupakan sosok yang disegani oleh raja-raja. Hal ini pun ia tunjukkan ketika ia berusaha mempertahankan desa Jagaraga dengan memperkuat pasukannya dan mendapat bantuan dari kerajaan lain seperti Klungkung, Karangasem, Badung, dan Mengwi. Masuk ke Perang Jagaraga I. Pada tanggal 6-8 Juni 1848, pihak Belanda melakukan serangan kedua dengan mendaratkan pasukannya di Sangsit. Serangan kedua ini dikenal sebagai Perang Jagaraga I. Pihak Bali yang kala itu dipimpin oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik mengerahkan sejumlah pasukannya ke benteng Jagaraga dan membuatnya menjadi benteng terkuat dibandingkan dengan 4 benteng lainnya. Sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van der Wijk. Benteng Jagaraga sendiri terletak di atas bukit. Bentuknya merupakan supit urang yang dikelilingi parit dan ranjau sehingga dapat menghambat gerakan musuh. Selain laskar Buleleng,
Kerajaan lain seperti Klungkung, Karangasem, Mengwi, dan Gianyar juga mengirim sejumlah bala bantuan sehingga pasukan Bali seluruhnya berjumlah 15.000 orang. Dalam serangan tersebut, Belanda akhirnya mengalami kekalahan. Pihak Belanda gagal menembus benteng Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan hanya mampu merebut satu benteng saja, yakni benteng sebelah timur Sangsit. Dengan kekalahan di Perang Jagaraga II, I Gusti Ketut Jelantik pun gugur pada serangan Karangasem oleh Belanda yang didatangkan dari Lombok dan menyerang hingga ke pegunungan Palai Punduk. I Gusti Ketut Jelantik dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Sikap dan tindakannya dinilai berani karena menolak tuntutan Belanda dalam sebuah perundingan yang tadi sudah dijelaskan. I Gusti Ketut Jelantik memiliki karisma dan jiwa patriotik serta cinta tanah air yang mendorong para rakyat Buleleng untuk melawan segala penindasan kolonial Belanda pada saat itu. Deretan perang dari Perang Buleleng serta Perang Jagaraga I dan II inilah yang disebut dengan perlawanan rakyat Bali atau Perang Puputan. Puputan sendiri berarti perang sampai mati dan wajib berlaku untuk seluruh warga yang ada dari semua kasta sebagai bentuk perlawanan, termasuk mengorbankan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Puputan sendiri mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Perang Puputan Rakyat Buleleng inilah yang paling terkenal kisah perjuangannya. I Gusti Ketut Jelantik merupakan salah satu punggawa kerajaan Buleleng yang menjadi tokoh sentral dalam peperangan ini. Dengan kekalahan Belanda pada Perang Jagaraga I, hal itu mengangkat semangat raja-raja Bali lainnya untuk semakin mengerahkan kekuatan dalam melawan Belanda. Namun, pasukan Patih Jelantik ini justru menggegerkan dan membuat parlemen Belanda naik pitam, yang kemudian membuat Belanda mulai melancarkan serangan besar-besaran lagi yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Mikkels, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1849. Belanda menyerang Bali dengan menembakkan meriam-meriamnya. Pada tahun 1849 dalam sejarah Perang Bali, Belanda kembali mengerahkan pasukan yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak 4.177 orang, sehingga terjadilah Perang Jagaraga II. Perang antara rakyat Bali dan Belanda ini berlangsung selama 2 hari 2 malam, yaitu pada 15-16 April 1849. Namun, karena kalahnya persenjataan, Bali terdesak dan mundur sampai ke pegunungan Batur Kintamani. I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng lari ke Karangasem bermaksud meminta bantuan pasukan Raja Karangasem. Namun sayang, beliau diserang secara mendadak di desa Seraya yang akhirnya membuat I Gusti Ketut Jelantik dan I Gusti Ngurah Made Karangasem pun gugur. Jagaraga pun jatuh ke tangan Belanda pada 16 April 1849. Kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri sehingga akan disepakatinya perjanjian baru. Van Swieten kemudian kembali ke Padang Cove dan pada tanggal 12 Juni tercapailah persetujuan di mana Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan kerajaan Bangli digabung dengan Buleleng. Perjanjian tersebut kemudian menjadi dasar dari kekuasaan Belanda atas Bali. Sekalipun Belanda menyadari kemenangannya pada Perang Jagaraga yang kedua pada tahun 1849, namun pimpinan ekspedisi Belanda mengakui kegigihan, ketangguhan, serta daya juang prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya. Saya akan menjelaskan mengenai dampak politik dari adanya peperangan di Bali. Dampak dari segi politik dengan adanya peperangan adalah dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda, sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya. Bahkan, raja dapat dikatakan sebagai bawahan dari Belanda. Saat Gubernur Jenderal Jan Jacob Ragusa datang ke Bali, penduduk di daerah setempat telah menyerah. Nah, dengan kerajaan Karangasem dan Buleleng menyerah, disepakatilah sebuah perjanjian baru. Dengan kewajiban terhadap pemerintah Hindia Belanda diselesaikan dengan cepat. Namun, keadaan damai yang dicapai pada tanggal 12 Juli tersebut akhirnya pecah kembali. Hal tersebut menyebabkan semakin kuatnya kekuasaan Belanda
dengan dibangunnya benteng di Buleleng, yang benteng tersebut dihuni oleh 200 orang dan mengendalikan penduduk setempat, serta mereka menjamin pengawasan kontrak yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi Bali. Sebelumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masuknya Belanda ke Pulau Bali, yaitu beberapa aturan kerajaan di Bali yang dianggap mengganggu kepentingan dagang Belanda, penolakan Bali untuk menerima monopoli yang ditawarkan Batavia, dan permintaan bantuan dari warga Pulau Lombok yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasa dari Bali. Selanjutnya, karena Bali gagal dalam melawan Belanda, akhirnya Bali jatuh ke tangan Belanda dan Belanda sukses memonopoli perdagangan di Pulau Bali. Belanda memang sudah lama memiliki niatan untuk menguasai Pulau Bali karena Bali merupakan pulau yang strategis dan banyak didatangi oleh bangsa asing yang menjadikan Bali cocok untuk menjadi tempat berdagang. Akibat dari monopoli perdagangan tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat Bali. Masyarakat Bali hampir tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka sendiri karena penjajah memaksa rakyat untuk menjual semua hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah. Selain itu, Belanda juga ikut campur dalam urusan internal kerajaan yang membuat wibawa raja di mata rakyat semakin memburuk. Persoalan hukum yang terjadi pada masa penjajahan Belanda terhadap Kerajaan Bali adalah persoalan tradisi Kerajaan Bali yang bernama tradisi Tawan Karang. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional. Tradisi ini sangat merugikan Belanda dikarenakan kebijakan tradisi ini membuat kapal-kapal yang terdampar di wilayah kekuasaan Kerajaan Bali akan menjadi milik raja-raja Bali. Pemerintahan Hindia Belanda pun melakukan berbagai upaya agar tradisi yang merugikan mereka tersebut dihilangkan. Akhirnya, terdapat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghilangkan tradisi Tawan Karang. Akibat dari perjanjian inilah yang menjadi awal pertikaian antara kerajaan Bali dengan Belanda. Kemudian ada pengaruh sosial dan budaya pada zaman kolonial terhadap Bali. Yang pertama adalah berdirinya Yayasan Kerte Living van der Tuk. Yayasan ini dibuat oleh Herman Bronervan pada tahun 1928. Pada masanya, yayasan ini dibangun sebagai strategi kolonial Belanda dalam konsentrasi wacana kolonial dan anti-wacana kolonial. Saat ini bangunannya bernama Gedung Kirtia. Fungsinya sebagai perpustakaan yang terdapat prasasti, manuskrip daun lontar, serta manuskrip kertas dalam bahasa Bali dan huruf Romawi termasuk dokumen-dokumen dari zaman kolonial pada tahun 1901 hingga 1953. Kemudian, awal mula adanya pembangunan pariwisata di Bali. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, seniman, serta fotografer yang pernah mengunjungi Bali. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan promosi Bali hingga Taman Firdaus dari timur. Selanjutnya, kota administratif Denpasar menjadi kota Denpasar. Berkat pembangunan dan modernisasi yang dilakukan oleh Belanda, setelah kemerdekaan, Bali menetapkan diri sebagai menjadi kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1992, 15 Januari 1992, yang memungkinkan pembentukan kota Denpasar dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Februari 1992. Lalu, dibangunnya sekolah oleh pemerintah Belanda, dari pembangunan sekolah dasar seperti Volkschool sehingga sekolah menengah HIS, wawasan masyarakat Bali semakin terpenuhi dan mudahnya mendapat pekerjaan yang layak. Selanjutnya, penghapusan adat sute. Adat ini dinilai tidak berkeprimanusiaan sehingga adat ini dihapuskan oleh Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat.